Shalom saudara, kita bersyukur karena kita sudah masuk kepada pekan ya untuk memperingati hari kesengsaraan Kristus dan kemudian juga merayakan hari Paskah yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus. Saudara, ini dilakukan setiap tahun satu kali kita memperingati, kita rayakan. Jika kita tidak waspada, jika kita tidak selalu berjaga-jaga hidup di dalam kebenaran, perayaan Paskah dan juga memperingati Jumat Agung atau hari penderitaan daripada Yesus, Good Friday, itu nilai-nilai esensinya itu akan bergeser. Kiranya Tuhan mengingatkan kita kembali. Nah, hari ini saya ingin bersama dengan jemaat di tempat ini untuk merenungkan, memikirkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum hari kematian Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita mungkin sudah sering dengar bahwa sebelum Yesus ditangkap dan dihakimi dan disalibkan, dia ada berdoa bersama-sama dengan muridnya. Walaupun muridnya tidak alert, tertidur. Tapi di Taman Getsemani itu merupakan satu taman yang luar biasa kita ingat. Kemudian juga kita ingat banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya perayaan hari Paskah, yaitu perayaan perjamuan hari Paskah, saudara-saudara. Merupakan perjamuan terakhir Yesus bersama dengan muridnya. Namun hari ini peristiwa demi peristiwa yang terjadi, saya ingin ajak kita bersama-sama coba. Sebelum Yesus menderita, disalibkan di atas kayu salib, apa yang terjadi, apa yang dilakukan saudara-saudara. Karena dia tahu dia akan mengakhiri hidupnya, akan beralih kepada Allah Bapa. Apa yang dilakukan? Nah, patut kita semua perhatikan. Mari kita baca satu firman Tuhan dulu, yaitu Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Saya bacakan bagi saudara, kalau ditayangkan kita baca bersama. 1, 2, 3. Sementara itu baik, terima kasih ya. Walaupun enggak ratah gitu. Ketahuan enggak sehati bacanya. Kalau baca sehati pasti senada. Nah, saudara, ada beberapa kalimat di sini yang sangat menarik kita perhatikan dan kita pelajari. Yesus sudah tahu bahwa dia akan beralih hari kesudahannya dari dunia ini kepada Bapa. Dia sudah tahu. Dia akan mengakhiri hidupnya di dunia. Walaupun nanti dia dikuburkan, 3 hari dia bangkit dan ada 40 hari bersama-sama dengan muridnya. Nah, saudara, di akhir daripada hidup Yesus, ketika dia bersama dengan muridnya, kira-kira apa sih Yesus mau kerjakan? Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, di sini ada satu kalimat yang kedua yang menarik, bahwa dia mengasihi orang yang dimilikinya, dia mengasihinya sampai kesudahan, sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, kasihnya kepada kita tidak berubah. Yang bisa berubah itu adalah kita. Setuju ya? Jadi kasih Allah itu tidak berubah. Tetapi yang berubah itu kasih kita, kesetiaan kita, antusias kita terhadap kerajaan Allah, terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Dan respon kita itu akan terus berubah. Melalui satu peristiwa terjadi, berubah. Melalui peristiwa lagi yang lain, berubah lagi saudara. Ada yang berubah semakin baik, semakin setia, semakin antusias, semakin mengasihi Tuhan. Ada juga berubah semakin jauh dan tidak lagi dekat, tidak lagi mau hubungan intim dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa tentang kesengsaraan Yesus. Peristiwa itu saudara-saudara di 4 Injil kalau kita lihat, yaitu di Synoptic Gospels, itu jelas mencatat keseluruhannya. Apa yang terjadi di Getsemani dan seterusnya itu dicatat
oleh 4 Injil, saudara, kalau kita baca. Namun saudara-saudara, hanya Injil Yohanes, hanya Injil Yohanes agak khusus, saudara-saudara. Yang dia catat, yang dia tekankan bukan perjamuan hari Paskah yang terakhir. Bukan itu, tetapi yang dicatat yaitu tentang apa, saudara-saudara? Yaitu tentang Yesus membasuh kaki dari murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, apakah hari Paskah, perayaan Paskah yang terakhir itu tidak penting? Sangat penting. Karena punya esensi untuk mengingatkan kembali. Dan hari ini juga mengingatkan kembali kita ketika kita menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus untuk mengingatkan apa? Kasih Allah. Pengorbanan Kristus kepada kita. Supaya kita disadarkan melalui peristiwa itu, kemudian kita dipulihkan. Melalui pengorbanan Kristus memulihkan akan cinta kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu penting, saudara-saudara. Namun karena diselenggarakan ada gereja setiap bulan 1 kali. Ada gereja tiap minggu 1 kali, saudara-saudara. Sehingga kehilangan esensi daripada nilai-nilai sakramen kudus tersebut. Kita anggap biasa. Bahkan ada orang yang menganggap itu merupakan tindakan ritual keagamaan, bisa mendatangkan pemulihan, kesembuhan. Padahal Yesus tekankan, ketika kamu merayakan hari Paskah, hari perjamuan Paskah itu untuk memperingati. Ketika kita mengingat kembali, saudara-saudara, kita terharu dengan pengorbanannya. Kita terharu dengan kasihnya. Pertanyaan saya adalah, masih terharukah kita? Jangan-jangan kita seperti yang disebutkan jemaat Efesus yang di Wahyu pasal 3. Kasih mula-mula kita sudah gak ada lagi. Bahaya, saudara. Kita aktif, kita rajin, kayaknya kita setia melayani, antusias melayani, memberitakan Injil. Tetapi Roh Kudus tegur jemaat Efesus. Kamu memang rajin melayani, tapi kamu sudah kehilangan kasih mula-mula. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jadi ada pertanyaan, bagaimana supaya kasih ini tidak kehilangan, tidak sampai hilang, tidak sampai dia nggak ada lagi gitu. Makanya kita harus lakukan tindakan kasih, praktekkan kasih terus menerus. Sehingga kasih Allah makin kita rasakan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus yang hanya dicatat oleh Lukas di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, esensi ini perlu kita tanamkan, kita renungkan baik-baik. Tetapi Yohanes, di Yohanes ini beda, saudara-saudara. Dia membicarakan tentang apa? Membicarakan tentang penyataan dari perbuatan Yesus ketika dia membasuh kaki muridnya. Yang ingin Yesus ceritakan, yang ingin Yesus sampaikan, yang ingin Yesus nyatakan, itu apa sebetulnya? Yaitu esensi daripada kasih tersebut. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, Yesus membasuh kaki bukan hanya membasuh 10 murid, tapi 12 murid. Walaupun dia tahu persis Yudas Iskariot akan mengkhianati dia. Sebentar lagi akan mengkhianati dia. Saudara-saudara, kemudian dia juga tahu Petrus ini nanti akan menyangkal dia. Dia tahu. Tetapi kerinduan daripada Yesus Kristus, apa sih melalui persekutuan ini? Supaya mereka bisa diperbaharui. Mengalami satu pembaharuan, pemulihan. Mungkin kalau Petrus ini karena kesombongannya. Ikutin emosi dan egonya. Ikutin kedagingannya. Mungkin juga Yudas Iskariot karena ketamakan, kerakusannya akan harta. Dengan satu harapan, tindakan yang dilakukan oleh Kristus bisa memperbaharui. Saudara-saudara yang terkasih,
Yang saya lihat di sini, Tuhan memberikan saya insight begini. Setiap minggu kita datang ibadah, setiap ada kegiatan doa subuh kita hadir. Kemudian kita setiap hari membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, dan di dalam kelompok-kelompok ada. Kelompok-kelompok yang diselenggarakan oleh gereja. Kenapa ada pertemuan-pertemuan seperti ini? Supaya kita tetap jaga kesetiaan, cinta kasih kita, keantusiasan kita kepada Tuhan tetap terpelihara. Kerajinan di dalam melayani tetap terjaga. Api untuk pelayanan, semangat untuk pelayanan tetap mendidih. Tidak sampai redup, tidak sampai dingin. Melalui persekutuan ini. Tapi saya bertanya, apakah betul terjadi? Belum tentu kan? Tidak semuanya seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau dari peristiwa yang dilakukan oleh Yesus, dicatat oleh Injil Yohanes ini, saya bisa melihat dengan jelas. Yesus tahu ini hari-hari sudah tidak lama lagi dia bersama dengan muridnya. Dia ingin lakukan sesuatu supaya mereka betul-betul terkesan dan dipengaruhi, membawa dampak yang positif, influence yang luas untuk murid. Karena murid ini adalah figur kunci. Dari mereka lah nanti Injil disebarkan. Dari hidup mereka yang diperbaharui itu nanti muncul lagi murid-murid yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tindakan Yesus ini saya kagum, saya terharu ketika saya membaca. Kenapa saya kagum dan terharu? Walaupun di antara itu ada 2 murid yang menjual dia, tapi dia tetap lakukan pembasuhan kaki. Ingat baik-baik Bapak Ibu saudara-saudara, pembasuhan kaki sekarang banyak gereja lakukan, tetapi ada tendensi, ada kecenderungan kepada apa? Ritual keagamaan. Sehingga esensi yang sesungguhnya dari pembasuhan kaki itu sudah bergeser, tidak lagi ada. Sudah basuh ya sudah. Benci tetap benci, kesel tetap kesel, kepahitan tetap kepahitan. Tapi Yesus lakukan tidak, saudara. Yesus sudah tahu ada orang yang mau mengkhianati dia. Yesus juga tahu ada yang mau menyangkal dia. Bapak Ibu saudara-saudara, tapi Yesus accept, terima mereka. Makanya dia basuh kaki. Ini penting banget gitu. Jangan bicara tentang mengasihi atau saling mengasihi. Saudara-saudara, terhadap musuh kita, mengasihi itu impossible. Mission impossible kalau kita tidak accept, tidak terima dia dulu. Mission impossible tidak mungkin bisa terjadi jika kita tidak mengampuni dia dulu. Bapak Ibu saudara-saudara, ini merupakan contoh yang luar biasa. Saya ada nggak orang yang tidak saya sukai? Ada. Orang ada yang nggak sukai saya? Ada. Orang ada nggak suka gara-gara nggak suka dia gosipin saya, dia jelekin saya, dia fitnahin saya? Ada. Walaupun itu bukan fakta. Jadi saya harus sikap seperti apa ini? Betul nggak? Saya ceritakan satu kesaksian saya dulu. Saya ini sulit mengasihi satu saudara saya. Saudara dekat sekali, dia seniorku. Karena dia pernah melukai saya sangat dalam, saudara-saudara. Jadi herannya dan ajaibnya, dia saya tidak sukai. Saya benci banget sebelum jadi pendeta loh. Tetapi setelah jadi pendeta, ajaibnya apa? Tuhan kirim itu orang datang ke gereja saya. Jadi jemaat saya, baptis dan jadi jemaat. Jadi setiap kali saya kalau khotbah berdiri di atas mimbar, saya lihat muka dia, aduh saya susah khotbah kayaknya. Apalagi kalau temanya mengasihi, mengampuni. Waduh, itu kayaknya saya langsung deh, gak mampu, gak berdaya. Dan saya sepertinya tertuduh, saudara. Ini pengalaman hidupku. Sekian bulan lewat, hampir 2 tahun saya udah gak tahan lagi kayak begini. Jadi berarti saya ini seorang pendeta yang tidak optimal di dalam pelayanan. Karena saya belum bisa mengampuni dan menerima, accept dia dan mengampuni dia. Belum bisa, jangan bicara mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih, saya doa puasa, saya bilang Tuhan kalau begini terus saya ini menderita batinku loh. Akhirnya Tuhan mampukan saya.
datang kepada dia. Karena dia lebih tua dari saya berlutut. Lutut bukan mengaku kesalahan saya dulu. Saya tahu saya tidak salah. Tinggal dikonfirmasi dari dia gitu. Dan kemudian saudara-saudara, saya lutut itu karena saya benci dia. Saya nggak ampuni dia. Saya tahu saya berdosa kepada Tuhan, juga berdosa kepada dia. Saya mohon ampun. Tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Begitu saya lutut, saya mengaku saya benci dia karena saya nggak bisa ngampuni dia. Dia gendong, dia angkat saya, terus dia peluk saya. Dia peluk, dia berkata demikian. Sebetulnya bukan kamu yang salah, saya yang salah. Yang harus minta ampun itu, minta maaf itu adalah saya. Waktu itu jujur ngomong dalam hati, dari dulu kayak lu begitu. Dari dulu jadi gue lepas ini. Tapi Tuhan memang mau proses saya. Begitu saya mengampuni, mengaku dan mengampuni dia, menerima dia, meminta maaf kepada dia. Saudara, dia mengaku, saya rilis. Saya betul-betul lepas, saudara. Terus kami pelukan, kami doa. Dia doakan saya doakan dia. Kita pulih. Bukan hanya saya dengan dia secara pribadi. Dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan kakak sepupu saya, adik sepupu saya. Itu semua pulih. Luar biasa bukan? Luar biasa. Kemudian kita bisa saling mengasihi. Apa yang dilakukan Yesus? Mengampuni dia, walaupun aku tahu lu mau hianatin saya. Walaupun aku tahu lu mau menyangkal aku. Aku tahu. Tapi aku terima kamu. Aku acceptmu. Aku mengampuni kamu. Setelah itu saudara-saudara, barulah bisa mengasihi. Gak gampang kita bicara sini, gampang. Karena sudah terjadi peristiwanya. Kemudian Yesus digantung di kayu salib, dihukum. Demi siapa? Ya demi kamu-kamu ini. Demi kita, demi 12 murid. Demi orang yang mengkhianati dia. Demi orang yang menyangkal dia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Jadi kita kalau mau mengasihi sesama, kita harus bisa terima dia dulu. Terima dia seapa adanya. Kalau kita masih berhitung-hitung dengan perbuatannya, dengan perilakunya, dengan kejelekan dia, kita sulit mengasihi dia. Ada amin, saudara? Saya katakan sulit. Mengasihi itu mulai dari kita bisa menerima dia dan kemudian mengampun dia. Kasih dari Allah di dalam hidup kita akan mengalir secara automatically. Kalau tidak, saudara, kita hanya bilang mengasihi dia. Kasih itu mengampuni. Mengampuni dulu. Menerima dia dulu. Kasih itu akan mengalir. Jelas, kasih itu akan mampukan kita untuk mengampuni dia. Kasih itu akan mampukan kita untuk menerima dia kembali. Menerima orang dengan apa adanya, kekurangannya, termasuk teman hidup kita, termasuk suami kita, juga termasuk istri kita, termasuk teman-teman serekanan di dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kemudian Yesus tinggalkan teladan kasih kepada murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita lihat ayat yang kedua, yaitu Yohanes pasal 13 ayat yang kelima. Yohanes pasal 13 ayat kelima. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian menuangkan air ke dalam sebuah gelas dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan air yang terikat pada pinggangnya. Saya baca ini, saudara, saya bisa terbayang-bayang loh. Setelah Yesus bisa mengampuni, menerima semua murid yang penuh kelemahan. Sebelumnya itu ada juga dua murid, Yohanes dan Yakobus, minta kalau lain kali kerajaannya datang, satu duduk di kanan, satu duduk di kiri. Betul tidak? Jadi yang mereka fokus, yang mereka perhatikan apa sih? Yaitu kedudukan, kekuasaan, kenikmatan, harta. Tapi Yesus tetap mengasihi.
Ini merupakan teladan. Kemudian saudara-saudara, di ayat 5 mengatakan Yesus mengambil anduk dan mengikat dan jongkok, kemudian membasuh. Ini adalah tindakan kasih. Setelah sudah dalam hati menerima, semua murid dengan keadaan apa adanya. Saya hanya punya satu hope, satu harapan. Ketika kita memperingati hari kesengsaraan Jumat Agung, penderitaan Yesus, coba ingat, Yesus terima aku terlebih dahulu. Dia mengampuni semua dosaku, kemudian dia rela mati karena dia mengasihi aku. Saudara-saudara, ketika kamu dilukai, saya melayani Tuhan di satu gereja itu 30 sekian tahun, saudara. Kelukaan itu sudah sulit, kalau mau pakai kemampuan saya dihapus, di-delete, itu gak mungkin. Sudah pensiun pun tetap aja ada hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi gitu. Tapi saya bersyukur, prinsip saya ketika saya baca ini, saya hanya satu doa, saudara. Tuhan, aku mau seperti Engkau, tolonglah aku. Karena di dunia ini hidupnya sangat sementara, saudara. Yesus tahu dia akan beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dia tahu kesempatan udah gak ada lagi. Apa sih yang bisa dilakukan untuk memberikan teladan kesan yang dalam kepada muridnya, untuk membawa dampak bukan untuk hari ini, tapi seterusnya sampai hari ini terjadi, yaitu dia membasuh kaki karena dia mengasihi muridnya, karena sebelum dia sudah mengampuni dosa yang akan mereka lakukan, dia sudah menerima murid-muridnya apa adanya. Sebagai rekan sepelayanan, saudara-saudara, bisa gak saling melukai? Bisa. Sebagai suami dan istri, bisa gak bisa saling melukai? Bisa. Kenapa? You bisa lukain aku juga bisa lukain kamu. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang bisa melukai orang. Jadi gimana supaya hubungan ini pulih, supaya kasih itu terus bisa mengalir? Yaitu terima dia apa adanya, kemudian ampuni. Kasih itu akan terus mengalir, saudara. Makanya Yesus bisa jongkok, kemudian basuh kaki. Kalau tanya saya dengan jujur ya, kalau kasih Allah tidak memenuhi hidupku, saya bisa juga membasuh kaki di mereka, kaki murid gitu. Tapi pakai sikat baja supaya berdarah-darah. Tapi sekarang saya pelan-pelan dipulihkan, dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pelayananku berbeda loh. Seperti tadi saya saksikan. Saudara saya ini sudah almarhumah, sudah meninggal. Saya kadang-kadang bilang, Tuhan kenapa lu kirim dia ke gereja gua? Ke gereja lain aja deh, gua gak mau lihat mukanya. Tapi Tuhan kirim, kenapa? Bukan untuk dia kebaikan dia saja, tapi untuk kebaikanku. Supaya aku beres nih hidupku. Supaya dosa-dosa kepahitan, kebencian yang ada, yang terselubung, yang saya sembunyikan selama ini tidak diketahui oleh siapapun, dipulihkan. Sehingga pada waktu saya bisa menerima, saya bisa mengampuni dengan pertolongan dari Tuhan, saya bisa mengasihi dia loh. Saya bisa mengasihi dia, saudara. Luar biasa bukan? Luar biasa kasih dari Allah. Yaitu bukan ritual keagamaan untuk membasuh, tetapi praktekkan esensi yang sesungguhnya daripada pembasuhan kaki atau membasuh kaki. Itu adalah nyatakan kasih dan tinggalkan teladan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita lihat lagi ayat ke-15 dari Yohanes pasal 13. Kita baca bersama-sama.
1, 2, 3. Jelas bukan? Yesus dengan jelas bicara, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Jelas. Oleh sebab itu perbuatlah seperti aku perbuat. Kalau kita bilang aku gak mampu, memang betul. Gak ada manusia mengikuti kemauannya, kedagingannya, emosinya itu mampu. Tidak mungkin. Tetapi kita ada teladan. Kemudian kita sudah dilawat oleh kasih Allah. Saya sebagai seorang pendeta aja bisa benci orang bertahun-tahun. Saya tahu nggak benci itu dosa? Tahu. Tahu nggak benci itu dosa yang bisa menghancurkan karirku sebagai pendeta, sebagai rohaniwan? Tahu. Tapi saya nggak mampu lewatkan. Tapi ajaibnya saudara-saudara, ketika aku bisa menerima, ketika aku sudah bisa mengampuni, kasih itu mengalir keluar. Saya bisa mengasihi dia. Saya kalau ketemu di gereja bukan hanya peluk dia saudara. Ada dia, saya malah harap-harap dia ada duduk di situ dengar saya khotbah. Kalau dulu doa, kalau bisa jangan datang deh. Kalau bikin dia diare kayak apa kayak. Jadi aku lebih leluasa untuk khotbah. Benar, benar itu. Saya saksikan itu benar apa yang aku pikirkan. Karena aku takut melihat, aku tertuduh. Iblis terus pegang kelemahan ini, tuduh saya. Tuduhin kamu gak layak, kamu gak layak. Coba sepanjang saya khotbah dituduh kayak gini. Bisa gak optimal, bisa gak maksimal? Gak bisa. Karena ada dosa. Makanya saya katakan itu akan menghancurkan karir. Hancurkan rumah tangga. Antara suami dan istri, antara serekanan, menghancurkan, menghambat. Dosa lagi saudara. Mohon Tuhan menolong kita. Dan Yesus berkata, lakukanlah supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yang saya ingin ingatkan, responilah. Tuhan mau kita berespon. Berespon setelah disentuh kasih, berdamailah kepada semua orang. Kamu akan disebut sebagai anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai dan bisa berdamai dengan siapapun. Itu adalah khotbah Yesus di atas bukit. Jadi Tuhan Yesus mau kita apa? Berespon. Tuhan juga tahu. Yuk kalau berespon tidak berjalan beriringan dengan aku, kamu gak mampu. Makanya di Yohanes 15 mengatakan kamu harus tinggal di dalam aku. Kalau di luar aku kamu tidak mampu melakukan apa-apa. Kita akan jadi ranting yang tidak berguna, kemudian dipangkas atau layu, dibuang dan diinjak. Tidak ada guna. Maksudnya bukan kebinasaan, tetapi kamu tidak berfungsi, tidak jalankan fungsimu sebagai warga negara sorga. Sebagai anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita tidak berfungsi, telah menyia-nyiakan hidup. Tuhan mau kita berespon. Kenapa? Karena waktumu tidak lama lagi. Yesus tahu dia tidak lama lagi. Aku diingatkan loh. Dia akan segera beralih dari dunia kepada Allah Bapa. Lakukanlah yang punya nilai. Perbuatan yang punya nilai kekal. Amin saudara. Pulang kalau ada. Saya gak tahu. You tidak perlu ngaku di depan saya. Tapi you berdoa kepada Tuhan. Aku adalah Tuhan. Aku mau belajar. Tolonglah aku menerima istriku, suamiku, saudaraku, keluargaku. Dan kemudian mengampuni dia. Tuhan, kasih Tuhan akan mengalir dari hidupmu. Dan kemudian you bisa mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Kemudian berjalan beriringan dengan Yesus. Itu penting saudara, membangun suatu hubungan intim supaya kita selalu ada kekuatan. Karena di Yesaya 30 ayat 15 mengatakan apa? Kita dengan tinggal diam
itu adalah letak kekuatan bagi kita di dalam perjalanan. Yaitu apa? Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Berdoa kepada Dia. Itu letak kekuatan. Kemudian saudara, Yesus berkata begini, lakukanlah apa yang aku lakukan kepada kamu. Kamu lakukan, yaitu meneladani Yesus. Tidak perlu meneladani pendeta, tapi boleh meneladani pendeta seperti pendeta meneladani Yesus. Itu boleh. Itu bukan kata saya, itu kata Rasul Petrus. Di pasal 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Teladanilah aku sebagaimana aku meneladani Kristus. Tetapi kalau pendetanya nggak teladani Yesus Kristus, teladani dunia, teladani hal-hal yang bersifat duniawi, jangan. Fokus kita hanya kepada Yesus. Yaitu kita perlu selalu beholding Christ, menengadah kepada Dia. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Karena itu adalah hal, itu adalah rencana Allah yang luar biasa mulia untuk kita semua sebagai pengikutnya. Mari kita lihat satu ayat lagi, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Supaya kita kenal apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu jelas kita mungkin sering dengar ya. Saya mau kasih tahu, Anda dan saya ini adalah karya penebusan dari Kristus Yesus. Adalah bukti penebusan daripada Yesus Kristus. Yesus berkata, aku punya rencana. Sebelum kamu ditebus, sebelum kamu diselamatkan, aku punya rencana. Supaya kamu melakukan pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan yang baik? Saya mau tanya, beritakan Injil pekerjaan baik bukan? Pekerjaan baik. Diakonia pekerjaan yang baik bukan? Pekerjaan baik. Menerima orang apa adanya, pekerjaan baik bukan? Pekerjaan yang baik. Tetapi jangan kemudian memiliki satu indikasi, bahkan tendensi. Itu sebagai ya ibadah ditunjukkan ke orang lain saja. Bukan saudara. Mengalir dari isi hatimu. Jadi kita ini kalau karya Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Artinya kalau di dalam terjemahan NIV mengatakan image of Christ. Kita itu punya image. Bukan image of God ciptaan awal. Tapi di dalam Kristus kita memiliki image of Christ. Punya citra, punya rupa daripada Kristus Yesus. Makanya di 2 Korintus pasal 3 ayat 3 mengatakan kamu ini adalah surat terbuka Kristus dan dibaca oleh semua orang. Bukan ditulis dengan tinta tetapi dari roh. Bukan ditulis di dalam loh batu tetapi di dalam batinmu, yaitu telah mengubah hidup kita. Tunjukkan perubahan hidup kita. Melalui kita bisa accept, melalui kita bisa mengampuni, melalui kita bisa mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan meneladani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, maukah kita menjadi orang yang disukai oleh Tuhan? Maukah kita menjadi anak kesukaan Allah Bapa? Allah itu mengasihi dunia, mengasihi semua orang. Tapi bukan semua orang yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian diselamatkan, diubahkan menjadi manusia baru, kemudian bisa menjadi kesukaan hati Tuhan. Belum tentu. Kesukaan hati Tuhan itu melalui satu perjuangan, melalui ketaatan kita untuk mempraktekkan, menjalani, menghidupi ajaran daripada firman Tuhan. Saya tahu ketika saya minta maaf, saya berlutut, saat itu saya rasakan Tuhan itu dengan tangannya, ini saya rasa saudara, belum tentu semua orang bisa. Ya, saya ngalami begini, Tuhan dengan tangannya penuh kasih, dia usap-usap kepala saya. Aku suka kamu Johan, kamu lakukan sesuatu yang aku suka.
Sebaliknya, ketika kamu berbuat sesuatu, Tuhan bilang, aku gak suka, cepat-cepat bertobat. Ketika kamu lakukan sesuatu, Tuhan berkata, aku suka sekali. Karena kamu adalah anak kesukaan hatiku, anak kekasih hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, jangan hanya stop menjadi anak yang dikasihi. Tetapi kita harus berjuang menjadi anak kekasih hati Tuhan. Amin, saudara. Kiranya Tuhan tolong kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat lagi satu ayat, saudara, ada kesinambungan dari Efesus pasal 5 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan. 1, 2, 3. Sebab itu, jadilah menurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. amin. Seperti anak-anak yang kekasih. Bagaimana aku bisa selalu menjadi anak-anak yang kekasih? Yaitu jadilah penurut Allah. Kalau di bahasa Inggris terjemahnya imitator of God, yaitu imitator Allah. Diterjemahkan di dalam bahasa yang lebih jelas gitu, lebih gampang dimengerti, yaitu kita ini adalah fotokopinya Yesus. Tapi kita fotokopi bukan dari fotokopi. Kita fotokopi dari original, kita fotokopi. Paham saudara? Warnailah hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya cemerlang. Warna hidup dari firman Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Coba baca di Galatia pasal 5. 9 macam jenis buah Roh Kudus, hanya satu yaitu kasih. Tapi ada 9 rasa. Itu membuat hidupmu cemerlang. Itu yang dimau oleh Tuhan. Ketika kita memperingati saudara-saudara kematian atau penderitaan kematian dan kebangkitan kepada Kristus, kita bersyukur loh, Kristus kita sudah menang. Sudah menang. Jadi kita ada di dalam kemenangan itu. Karena kita ada di dalam Dia toh, betul tidak ya? Dan nikmatilah kemenangan itu, ekspresikanlah kemenangan itu melalui hidupmu. Kalau demikian kita memperingati hari penderitaan, terus kemudian Paskah, saudara-saudara yang terkasih, saya percaya Anda akan berubah, beda dengan tahun yang lalu. Saudara-saudara yang terkasih, di sini sekali lagi mengingatkan kita, jadilah penurut-penurut, yaitu para jemaat. Jadilah teladan bagi jemaat yang lain. Para anggota keluarga yang sudah Tuhan terlebih dahulu pilih kamu di dalam keluarga yang belum Kristen, kamu yang pertama, buah sulung di dalam keluargamu, jadi anak Tuhan, jadilah teladan. Amin. Jadilah teladan, saudara. Janji Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Kamu dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Itu janji Tuhan akan digenapi. Siapa yang bisa menggenapi melalui kehidupan kita untuk janji-janji Tuhan? Seperti doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Siapa yang layak? Yaitu Anda yang sudah diubah, yang sudah diselamatkan. Kadang-kadang kita ini tumpul, saudara. Kita gak bisa. Maaf kata, kita ini impoten. Tidak mampu. Kenapa? Dosa yang menghancurkan. Dosa yang menghambat. Dosa yang membuat kamu tak berdaya. Mari saudara, kalau dosa sudah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib, mari tinggalkan, serahkan. Hidup kita adalah hidup di dalam kemenangan Kristus Yesus. Saya sebetulnya masih ada, tapi saya stop di sini. Masih ada 2 ayat, tapi waktunya saya lihat sudah minus, saudara. Saya masih tahu diri lah, kalau enggak nanti enggak diundang lagi gitu ya.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, jadi teladan. Bagi jemaat, jadilah teladan. Bagi pemimpin yang memimpin, pimpinlah melalui keteladanan. Amin. Leading by example. Saya beritahu, teladan ini orang gak bisa jatuhin kamu. Orang bisa fitnah kamu, bisa jelekin kamu, bisa gosipin kamu dengan kata-kata yang negatif, mau hancurkan kamu. Tapi saya kasih tahu, yang penting kita benar dia. Maksudnya kita jalannya benar, bukan sempurna. Benar itu bukan sempurna ya. Kita benar di hadapan Tuhan. Gak usah takut. Waktu akan menguji. Emas tetap emas, saudara. Jerami tetap jerami. Amin. Jerami gak tahan uji. Ada api, habis. Tapi kalau emas makin dibakar, makin digosip, makin sip hidupnya. Makin difitnah, makin muncul kemurniannya. Makanya leading by example. Jadilah example karena Kristus sudah memberikan teladan. Aku melakukan ini supaya kamu mengikuti aku. Itu teladan, saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ajaran-Mu. Biarlah kami kembali, bukan saja diingatkan, tapi hidup kami diperbaharui. Agar kami bukan hanya lip service membicarakan tentang menerima orang yang berbeda dengan kami, yang pernah melukai kami dan juga mau mengampuni. Sehingga kasih daripada Allah melalui hidup yang sudah mengalami kasih ini bisa mengalir dengan luar biasa untuk membawa dampak kepada siapapun juga. Jadikan kami selalu saluran berkat dan kami juga mau Tuhan teguhkan, tetapkan hati kami selalu menjadi teladan bagi siapapun. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Tuhan berkati saudara.